Pernah nggak sih kalian ketika buka sosial media untuk mencari hiburan demi melepas penat setelah beraktivitas, kalian malah menemukan Skibidi, Get, Ohio, Rizzler, Phantom Tax, dan lain-lainnya yang sejenis? Apa pula ini lagi? Nggak jelas banget kan? Emang apa sih semua ini? Kok bisa populer banget di internet? Nah, kali ini kita bakal bahas apa sih itu brain rot. Apa itu brain rot? Brain rot adalah istilah slang yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana seseorang menjadi sangat terobsesi atau terlalu fokus pada suatu hal, hingga hal tersebut terus-menerus memenuhi pikiran mereka. Istilah inilah yang biasanya digunakan dalam konteks hiburan seperti film, acara TV, buku, atau game, di mana seseorang mungkin merasa tidak bisa berhenti memikirkan karakter, plot, atau elemen tertentu lainnya. Bahkan saat sedang mencoba tidur, menyikat gigi, atau berdiskusi serius tentang masa depan dengan pasangan. I am sorry. Ini seperti ketika Anda terlalu banyak nonton serial dan tiba-tiba merasa lebih dekat dengan karakter fiksi daripada teman-teman Anda sendiri. Jadi ada tanda-tanda ketika Anda mengalami brain rot. Yang pertama itu memikirkan terus-menerus. Anda mungkin mendapati diri Anda memikirkan konten tertentu setiap saat, seperti saat sedang menyeduh kopi, berjalan-jalan, atau bahkan saat mencoba mengingat apakah sudah mencuci baju atau belum. Contohnya, mungkin kamu tidak bisa berhenti memikirkan alur cerita drama Korea favorit kamu. Hingga saat bos kamu berbicara tentang proyek besar, kamu malah terpikir plot twist yang mengejutkan itu. Yang kedua, diskusi tanpa henti. Anda merasa terdorong untuk terus membicarakan topik tersebut dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing di bus. Tidak hanya itu, kamu mungkin bergabung dengan semua komunitas penggemar yang ada. Dari grup Facebook hingga forum online, di mana Anda bisa berdiskusi lebar dan panjang tentang teori-teori liar atau adegan favorit kamu. Sambil membuat teman-teman kamu terheran-heran mengapa kamu begitu tersemangat. Ya, kalau diskusi berbobot mah nggak masalah. Lah, ini diskusinya malah... Yang ketiga, mengulang-ulang konten. Kamu sering menemukan diri kamu menonton ulang episode, membaca buku yang sama, atau bermain game yang sama berulang kali. Sampai-sampai teman sekamar kamu bertanya-tanya, apakah kamu tahu lebih banyak acara di dunia selain yang kamu tonton? Kamu mungkin mulai menghafal dialog karakter atau menceritakannya dalam kehidupan nyata, seolah-olah kamu adalah bagian dari cerita itu sendiri. Mencari konten yang terkait. Kamu tidak puas hanya dengan konten asli. Kamu terus mencari informasi tambahan, fan art yang kreatif, fan fiction yang menarik, atau teori penggemar yang gila. Bahkan, kamu mungkin mulai menggali lebih dalam dan menemukan Easter egg yang tersembunyi atau detail-detail kecil yang bisa membuat kamu seperti merasa detektif di dunia fiksi tersebut. Kayak jedak-jeduk di TikTok yang buat sakit kepala gitu liatnya. Yang terakhir, pengaruh pada emosi. Kamu bisa merasa sangat terguncang atau terangkat oleh apa yang terjadi dalam cerita. Misalnya karakter favorit kamu mati. Ataupun juga bisa mendapatkan kebahagiaan yang layak yang mereka dapatkan. Kamu mungkin merasa perlu mengambil cuti seharian untuk memproses emosi kamu. Seolah-olah kamu itu adalah masalah yang sangat harus dihindari. Bahkan saat menonton iklan yang tidak terkait, kamu bisa-bisa merasa terharu jika mengingat adegan menyentuh dari konten yang kamu sukai. Jadi, mengapa brain rot itu bisa terjadi? Brain rot biasanya terjadi karena terlibatan emosional yang sangat kuat dengan suatu konten. Ini seperti kamu tiba-tiba menemukan diri kamu jatuh cinta pada karakter visi yang tampan dan karismatik, sehingga kamu mulai merasa mereka itu lebih nyata daripada orang-orang di sekitar kamu. Karakter yang menarik, plot yang kompleks, atau dunia yang memukau bisa menciptakan daya tarik yang begitu kuat sehingga kamu merasa terhubung dengan cerita tersebut, seolah-olah kamu adalah bagian dari dunia itu. Rasa ingin tahu dan ketertarikan yang mendalam ini dapat memicu otak kamu untuk terus-menerus memikirkan hal tersebut. Bahkan saat kamu seharusnya fokus pada hal lain, seperti pekerjaan atau memasak, otak kita selalu mencari hiburan. Bisa begitu terpikat oleh cerita atau karakter yang menarik hingga kita merasa perlu membahasnya lagi dan lagi. Seperti teman yang tidak bisa berhenti menceritakan liburan terbarunya. Akhirnya kita jadi begitu terobsesi setiap kali ada jeda dalam percakapan. Pikiran kita otomatis melompat kembali ke topik yang sama. Seolah-olah itu adalah default setting dalam otak kita.
Lah, terus apa hubungannya brain rot itu sama dengan Skibidi, Ohio Risk, Phantom Text, dan lain-lain? Jadi, istilah seperti Skibidi, Ohio Risk, dan Phantom Text, dan yang lainnya sering digunakan dalam budaya internet, khususnya di meme, video viral, atau tren media sosial. Brain rot dapat terjadi ketika seseorang menjadi terobsesi dengan meme atau tren tertentu, hingga mereka terus memikirkan atau membicarakannya. Misalnya Skibidi dan Ohio, mungkin merujuk pada meme atau video viral yang lucu atau aneh. Sementara Riz adalah slang untuk karisma atau daya tarik seseorang. Fandom text adalah istilah yang mungkin merujuk pada sesuatu dalam konteks meme atau komunitas tertentu. Ya, hal-hal ini pastinya karena dipopulerkan oleh streamer. Maka dari itu, menyebar di internet dengan ramai. Jika seseorang mengalami brain rot tentang tren atau meme ini, mereka mungkin akan terus-menerus memikirkan atau menyebutkan istilah-istilah ini, menggunakannya dalam percakapan sehari-hari atau mencari lebih banyak konten yang berkaitan. Ini bisa jadi sedikit seperti terjebak di loop dari satu meme ke meme lain, hingga hal-hal lain tampak tidak begitu menarik. Jadi hubungan antara brain rot dan istilah-istilah ini adalah bahwa brain rot bisa disebabkan oleh obsesi terhadap tren atau meme tertentu yang menjadi sangat populer di internet. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengatasi brain rot? Meskipun brain rot biasanya tidak berbahaya, seperti menonton kucing lucu di YouTube berulang kali, kayaknya kalau menonton Skibidi Toilet berbahaya nggak sih? Ya kan? Danger. Hal ini bisa menjadi masalah jika menghalangi aktivitas sehari-hari atau menyebabkan gangguan pada kesehatan mental Anda. Anda tidak ingin menemukan diri Anda menonton ulang serial TV untuk ketiga kalinya dalam seminggu saat Anda seharusnya bekerja, kan? Berikut beberapa cara yang dapat kamu coba untuk mengatasinya. Yang pertama, batasi paparan. Cobalah untuk membatasi waktu yang kamu habiskan untuk terlibat dengan konten tersebut, seperti menghitung jumlah episode yang kamu tonton per hari atau menetapkan jam malam untuk internet. Ini seperti mencoba untuk tidak memakan semua kue di rumah dalam satu malam. Sulit, tapi ini harus dilakukan. Yang kedua, alihkan perhatian. Temukan aktivitas lain yang mengalihkan perhatian kamu dari obsesinya. Cobalah berolahraga, membaca buku yang berbeda. Ya, jangan ada yang buku yang termasuk detektif atau naga ya. Atau mencoba hobi baru seperti memasak. Mungkin dengan sukses kali ini tanpa makanan gosong. Kamu mungkin terkejut berapa menyegarkan olahraga atau bahkan merangkai bunga bisa, dibandingkan dengan maraton serial TV 12 jam. Yang ketiga, tetap terhubung dengan dunia nyata. Pastikan kamu tetap terlibat dengan kegiatan sosial dan menjaga hubungan dengan teman dan keluarga. Jangan nolep ya. Ajak untuk berbicara tentang hal-hal lain yang terjadi di dunia nyata. Bukan hanya tentang teori penggemar terbaru dan serial favorit Anda. Ini juga kesempatan yang baik untuk menyadari bahwa karakter fiksi yang tidak akan muncul di pesta ulang tahun Anda, jadi lebih baik berinteraksi dengan orang sungguhan. Yang keempat, refleksi diri. Pikirkan mengapa konten tersebut begitu menarik bagi Anda. Apakah karena karakternya yang menawan, alur cerita yang tidak bisa ditebak, atau mungkin hanya pelarian dari kehidupan sehari-hari. Terkadang, memahami alasan dibalik ketertarikan bisa membantu mengurangi obsesi. Kamu mungkin menyadari bahwa kamu hanya butuh sedikit lebih banyak petualangan dalam hidup. Atau mungkin kamu hanya butuh bantal peluk yang bisa mendengarkan semua teori aneh Anda tanpa menilai. Mengatasi brain rot bukan berarti kamu harus sepenuhnya meninggalkan apa yang kamu sukai, tetapi lebih pada menemukan keseimbangan agar kamu menikmati hiburan tanpa kehilangan pijakan dalam kenyataan. Bang, ada Alexander Daddario tuh di depan.